Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan kita serap ilmunya dengan sebaik mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ustazah dapat memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Baiklah Nanda, kita mulai materi hari ini. Kita masuk bab baru yaitu mengenai sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda mengetahui bagaimana reproduksi tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Dan secara vegetatif, Ananda bisa mengetahui vegetatif alami yang mana dan vegetatif buatan yang mana. Dan terakhir, Ananda juga mengetahui bagaimana metagenesis lumut dan metagenesis paku. Baik. Masih ingatkah Ananda tentang materi reproduksi makhluk hidup yang dipelajari saat sekolah dasar? Dan apa saja reproduksi yang Ananda ingat? Nah, mungkin di sini makhluk hidup yang ustazah tekankan reproduksi pada tumbuhan dan pada hewan. Pasti sudah pernah dipelajari di sekolah dasar kan ya Ananda? Kira-kira apa saja? Nah, ayo lebih fokus Ananda semuanya. Kita masuk yang pertama, reproduksi pada tumbuhan dan reproduksi pada hewan. Itu dia akan kita bahas secara vegetatif dan secara generatif. Perbedaan reproduksi secara vegetatif dan generatif kita lihat pada tabel. Nomor 1, pada reproduksi secara vegetatif disebut dengan reproduksi aseksual atau tak kawin. Sedangkan reproduksi secara generatif disebut dengan reproduksi seksual atau kawin. Perbedaan yang kedua, pada reproduksi secara vegetatif terjadinya individu baru tanpa didahului dengan peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi secara generatif terjadinya individu baru didahului dengan peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perbedaan yang ketiga, secara vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sedangkan secara generatif melibatkan induk jantan dan induk betina, artinya memerlukan dua individu. Perbedaan yang keempat, reproduksi secara vegetatif itu menghasilkan individu yang sifatnya sama atau identik dengan induknya. Sedangkan reproduksi secara generatif menghasilkan individu baru yang sifatnya bervariasi. Artinya bisa dia sama dengan induknya atau berbeda dengan induknya. Kita masuk ke reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan yang kita pelajari pertama yaitu secara vegetatif terlebih dahulu ya Ananda. Reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan terbagi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami yang akan kita pelajari yang pertama, umbi lapis, yang kedua rizoma, yang ketiga umbi akar, yang keempat umbi batang, yang kelima stolon atau geragih, keenam tunas, dan terakhir tunas adventif. Kita masuk yang pertama, umbi lapis.
Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Kita lihat di sini ya nak, kalau umbi lapis kita bagi dua secara melintang, itu terdapat ada lapisan daun yang berlapis-lapis dan berdaging. Kemudian di tengahnya bagian bawah itu terdapat batang yang berbentuk seperti cakram. Nah, contoh tanaman yang bereproduksi secara umbi lapis itu ada bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Kita masuk yang kedua, rizoma. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut dengan rizoma. Nah, jadi tanaman yang bereproduksi dengan batang yang berada di dalam tanah itu yang disebut dengan rizoma. Contohnya nih, terlihat ya nak, tanaman yang bereproduksi dengan rizoma itu ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur. Jadi batangnya itu dia berada di dalam tanah, tidak di atas tanah. Yang ketiga, kita masuk umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Nah, ini contoh dari umbi akar. Apa saja tanaman yang reproduksi dengan umbi akar? Yang pertama ada wortel, dahlia, lobak, dan singkong. Selanjutnya, umbi batang. Tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan disebut umbi batang. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan juga berfungsi untuk reproduksi. Nah, ini dia ya nak. Jadi, di sini yang kuncup itu pada gambar kuncup itu adalah tunasnya. Ya, tunasnya. Nah, yang bengkak itu, yang bulat itu, ini kan contohnya pada kentang ya. Jadi, yang bengkak itu adalah batangnya. Nah, batangnya yang berisi cadangan makanan. Nah, jadi pada umbi batang, tanaman yang bereproduksi secara umbi batang, batangnya itu menyimpan cadangan makanan. Artinya, tanaman itu bisa kita konsumsi batangnya dan dia pun bisa menjadikan jadi sumber makanan bagi dirinya sendiri. Contoh tanamannya itu kentang dan ubi jalar. Kita masuk selanjutnya ke stolon atau geragih. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Nah, kita lihat ya. Stolon ini terjadi pada stroberi. Bagi anak-anak ustazah yang punya tanaman stroberi di rumahnya, nah, yang stolon itu adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah yang tipis yang dipegang oleh orang itu dia yang stolonnya. Ya nak. Nah, setiap stolon dia bakalan menumbuhkan individu baru, artinya tunas baru ya. Jadi contoh tanaman yang bereproduksi secara stolon itu ada stroberi, rumput teki, dan arbei. Yang terakhir, selanjutnya itu ada tunas. Nah, ini tunas itu dia tunas muda. Biasanya tunas ini dia bakalan tumbuh tidak jauh dari induknya. Jadi dia bakalan tumbuhnya itu berumpun seperti itu nak. Nah, ini contohnya pada bambu. Contoh tanaman yang lainnya ada pisang, bambu, tebu ya nak. Boleh Anda perhatikan tanaman di sekitar itu kalau ada pisang. Pisang kan reproduksinya secara bertunas. Nah, dia hidupnya pasti berumpun. Bambu pun seperti itu dan tebu pun juga seperti itu. Terakhir kita bahas tentang yang namanya tunas adventif. Tunas adventif ini tunas yang terdapat pada tepi daun.
ya nak, atau tunas liar pada tepi daun, itu bahasa lainnya. Nah, ini dia. Contoh tanamannya yaitu cocor bebek, sukun, dan cemara. Kita masuk ke vegetatif buatan. Yang kita pelajari yang pertama yaitu mencangkok, kedua stek, 3 merunduk, 4 menyambung, 5 menempel. Kita bahas yang pertama yaitu mencangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa, atau boleh juga dengan plastik sehingga tumbuh akar. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas itu telah tumbuh akar, maka tangkai itu dapat dipotong dan ditanam di dalam tanah. Contohnya, nah seperti ini ya nak, seperti pada gambar. Tanaman yang bisa dicangkok itu rambutan, mangga, jeruk, jambu. Selanjutnya kita masuk stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Nah, ini contoh dari cara menstek. Tanamannya yang bisa di-stek yang pertama ketela pohon, tebu, mawar, melati, kangkung. Ya nak, jadi singkong itu biasanya ditanam para petani dengan cara di-stek. Lanjut kita ke merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah itu tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, maka tanaman itu dapat dipisahkan dari induknya dan jadilah individu baru. Coba perhatikan pada gambar ini ya nak. Nah, ini dia bentuknya. Jadi gambar yang sebelah kiri itu adalah tumbuhan induknya, kemudian bagian tanamannya itu ditanam ke dalam tanah sehingga dia berakar, kemudian menghasilkan individu baru yang berada di sebelah kanannya itu. Gambar kanan kecil yang bagian atas itu yang dia merunduk. Contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan cara merunduk itu selada, anyelir, dan alamanda. Anyelir ini bunga ya nak, dan juga alamanda juga bunga. Selanjutnya kita masuk menyambung. Cara reproduksi menyambung atau nama lainnya enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Ya, nah ini dia contohnya. Jadi batangnya itu disambung, artinya dia sejenis tapi berbeda sifat. Contohnya nih, yang pertama bunga kertas atau bougainvillea. Nah, tanaman bunga kertas itu dia sering kalau kita lihat ada di beberapa tanaman, satu tanaman itu dia menghasilkan bermacam-macam bunga. Maksudnya bermacam-macam warna bunga. Nah, itu tuh dia bisa dikembangkan reproduksinya secara menyambung. Kemudian ada juga orang yang mencobakan terong ungu dengan terong hijau. Jadi dalam satu tanaman dia menghasilkan terong ungu satu dan terong hijau satu. Masuk kita ke menempel. Cara reproduksi menempel atau nama lainnya okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Nah, coba perhatikan ini. Jadi, mata tunas dari jeruk itu berbeda dengan batangnya. Nah, biasanya cara menempel ini dilakukan oleh para petani untuk menghasilkan tanaman bibit unggul. Oke, kita masuk reproduksi pada tumbuhan secara generatif. Reproduksi secara generatif disebut juga dengan reproduksi secara seksual. Reproduksi ini ditandai dengan munculnya bunga. Oke, jadi untuk kita lanjut pembelajaran secara generatif, kita harus tahu dulu bagaimana struktur bunga. Perhatikan gambar ya nak. Gambar 1 itu adalah alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari dan benang sari. Kemudian yang nomor 4 itu adalah alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik,
tangkai putik, dan bakal biji. Nah, kita lanjut. Yang nomor 8 itu adalah mahkota bunga, 9 kelopak bunga, dan 10 adalah tangkai bunga. Jadi ini struktur bunga lengkap namanya ya nak. Macam-macam jenis bunga. Berdasarkan kelengkapan yang dimiliki, terbagi dua. Ada yang bunga lengkap, ada yang bunga tidak lengkap. Kalau bunga yang lengkap itu memiliki seluruh bagian-bagian bunga yang tadi Ustazah jelaskan. Sedangkan bunga yang tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu saja bagian bunga yang tadi yang Ustazah jelaskan, ya nak. Kemudian macam-macam jenis bunga yang berdasarkan alat kelamin yang dimiliki itu terbagi dua juga, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna itu dia bunga yang memiliki putik sama benang sari, itu namanya bunga sempurna. Kalau bunga tidak sempurna itu bunga yang memiliki salah satu alat reproduksi saja. Artinya satu bunga dia punya putik saja atau satu bunga dia punya benang sari saja, seperti itu. Penyerbukan pada tumbuhan biji. Berdasarkan asal serbuk sari terbagi atas yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua penyerbukan tetangga atau getonogami, yang ketiga penyerbukan silang atau alogami, yang keempat penyerbukan bastar. Kita lihat satu persatu. Penyerbukan sendiri atau autogami artinya penyerbukan yang terjadi apabila benang sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Artinya bunga yang bisa melakukan penyerbukan sendiri yaitu bunga yang tergolong ke dalam bunga lengkap dan bunga sempurna. Artinya dia memiliki struktur bunga yang Ustazah jelaskan tadi itu semuanya. Kemudian dia juga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu bunga. Ya, contohnya pada gambar yang di sebelah kanan. Itu dia. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga atau getonogami artinya penyerbukan yang terjadi apabila benang sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Ya, jadi dia seperti pada gambar benang sari pada bunga sebelah kiri itu jatuh pada kepala putik yang ada bunga sebelah kanan, tapi dia masih dalam satu pohon. Itu yang namanya getonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Artinya, benang sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain, tapi dia sejenis dan dia berbeda pohon, ya. Dia sejenis, bunga satu dengan bunga yang kedua itu dia sejenis, tapi pohonnya berbeda. Nah, itu yang namanya penyerbukan silang. Nah, yang terakhir ada penyerbukan bastar. Artinya, benang sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang tidak sejenis. Nah, seperti contoh tuh ya. Jadi, dia tidak sejenis, tapi dia bisa menyerbukan benang sarinya yang sebelah kiri ke bunga yang sebelah kanan. Itu yang namanya penyerbukan bastar. Jadi penyerbukan itu ada 4 macam ya nak ya. Nah, berdasarkan penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik, proses penyerbukan terbagi atas penyerbukan oleh angin atau anemogami, yang kedua penyerbukan oleh serangga, entomogami, yang ketiga penyerbukan oleh burung, ornitogami, yang keempat penyerbukan oleh kelelawar, chiropterogami, dan yang terakhir penyerbukan oleh manusia, antropogami. Kita urai satu persatu. Penyerbukan oleh angin atau anemogami, ciri tanamannya itu bunganya berukuran kecil, banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar. Nah, jadi tanaman-tanaman yang bunganya kecil, banyak, ringan, dan tidak menghasilkan nektar, itu dapat penyerbukannya dibantu oleh angin, ya nak. Yang kedua, penyerbukan oleh serangga atau entomogami ini biasanya tanaman yang memiliki bunga yang berwarna cerah. Ya, jadi
prosesnya ini serbuk sari yang dihasilkan pada bunga itu lengket di kakinya serangga yang mengambil nektar pada bunga ya. Jadi serbuk sari yang nempel di kaki serangga itu dia kan berpindah lagi tuh serangganya ke bunga yang lain. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan dibantu oleh serangga seperti itu. Lanjut, penyerbukan oleh burung atau ornitogami. Ciri-cirinya tanaman yang bisa penyerbukannya dibantu oleh burung. Yang pertama, ukuran bunga besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam cukup banyak jumlahnya. Kemudian mahkota bunganya berbentuk trompet. Nah, contohnya pada bunga cangkring atau ada nama lainnya bunga dadap. Nama latinnya itu Erythrina variegata. Masuk lagi ke penyerbukan kelelawar atau Chiropterogami. Ciri-ciri tanamannya itu dia menghasilkan nektar yang pertama. Yang kedua, memiliki warna yang menarik. Yang ketiga, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Contoh tanamannya yaitu tanaman kaktus. Itu yang dibantu oleh kelelawar. Terakhir, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, nama lainnya antropogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan saja atau bunga betina saja. Jadi, dalam satu pohon itu hanya ada bunga jantan saja atau dalam bunga betina saja. Nah, itu yang bisa dibantu oleh penyerbukannya oleh manusia. Kemudian kita masuk pembuahan pada tumbuhan. Nah, jadi ini nak, tadi kita kan sudah membahas tentang penyerbukan. Jadi, yang dari tadi kita bahas benang sari jatuh ke kepala putik, prosesnya seperti ini. Bisa Anda lihat, perhatikan pada gambar. Ini polen itu artinya benang sari. Nah, benang sari ini dia jatuh dia ke kepala putik, oke. Kemudian berjalan dia pada buluh serbuk sari. Nah, ini dia ya, yang kuning. Nah, kemudian benang sari yang berada dalam tangkai putik itu memiliki inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Kemudian inti sel ini terus berjalan dalam buluh serbuk sari. Nah, ketemu dia nanti dengan dua sel sinergit. Dua sel sinergit ini jika bertemu dengan inti sel yang tadi akan menghasilkan sel telur. Nah, menghasilkan sel telur ya bertemu dengan sel telur. Nah, jadilah dia zigot. Zigot itu berarti kan cikal bakal individu baru ya nak ya. Kemudian coba Anda fokus pada inti kandung lembaga sekunder. Nah, inti kandung lembaga sekunder apabila yang si sel telur itu dia sudah bertemu dengan benang sari, ya benang sari itu kan tadi dia inti sel generatifnya yang menghasilkan zigot. Nah, jadi inti kandung lembaga sekunder ini dia nanti bakalan menjadi endosperma. Nah, ini dia. Endosperma itulah yang berfungsi untuk menjadi cadangan makanan pada zigot atau tumbuhan baru, ya nak. Kita masuk ke metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pertama kita bahas dulu tumbuhan lumut. Mungkin ini sudah kita mempelajari saat kelas 7 ya nak, pada bab klasifikasi makhluk hidup. Jadi metagenesis lumut mulai dari spora berubah menjadi protonema, kemudian memiliki gametofit yang terdiri dari archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan spermatozoid. Kemudian terjadi pembuahan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium berkembang menjadi sporangium dan sporangium kembali menjadi spora. Itu yang metagenesis lumut. Kalau yang metagenesis paku,
Spora berubah menjadi protalium. Protalium dia langsung memiliki gametofit, ya, alat kelaminnya, archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan spermatozoid. Artinya archegonium yang betina, antheridium yang jantan. Nah, jika sel telur dan spermatozoid bertemu terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku atau sporofit, dan tumbuhan paku berkembang menjadi sporangium. Akhirnya sporangium kembali menjadi spora, ya nak. Jadi itulah dia metagenesis tumbuhan paku. Sekian materi untuk hari ini. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan itu bisa secara vegetatif dan secara generatif. Khusus pada tumbuhan, perkembangbiakan secara vegetatif itu ada yang bisa secara alami dan secara buatan. Baik Ananda, untuk berkahnya ilmu kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup kelas hari ini. Assalamualaikum